Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama meneladani salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Siapakah Ash-Shiddiq? Dia adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi, Abu Bakar Ash-Shiddiq bin Abi Quhafah, yang dilahirkan di Mina, dan nasabnya bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Murrah. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal yang merupakan sahabat utama Nabi SAW dan khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad. Ash-Shiddiq yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Di masa jahiliyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq menikah dengan dua wanita, Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Ruman binti Amir. Dan di masa Islam, dia menikah dengan dua wanita, Asma binti Umais dan Habibah binti Kharizah bin Zaid. Dari beberapa sumber bacaan yang telah saya baca, terdapat 10 hal yang bisa kita teladani dari sikap Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang pertama, Ash-Shiddiq adalah teladan dalam segala bidang hingga pada masa jahiliyah sekalipun. Maka jangan heran kalau setelah dia masuk Islam, dia adalah orang terbaik setelah Rasulullah. Yang kedua, Abu Bakar mengharamkan khamar atau minuman keras atas dirinya pada masa jahiliyah, apalagi ketika dia masuk Islam. Yang ketiga, Abu Bakar tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Yang keempat, Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Begitu Abu Bakar masuk Islam, dia langsung memikul amanat agama di atas pundaknya. Dia mulai berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Jalla wa'ala. Dan di tangannya masuk Islamlah 6 orang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Keenam orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Zarrah. Yang kelima, di antara keutamaan Abu Bakar adalah Al-Habib SAW, orang terpilih, benar dan dibenarkan, memberikan gelar Atik kepadanya. Atik berarti yang dibebaskan dari api neraka. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dan dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Yang keenam, Abu Bakar dipanggil dari 8 pintu surga. Yang ketujuh, infak Abu Bakar di jalan Allah. Menurut Hisham bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, Abu Bakar masuk Islam, sedangkan dia mempunyai 40.000. Dia menginfakkannya di jalan Allah, memerdekakan 7 orang hamba sahaya yang disiksa karena Allah, memerdekakan Bilal, Amir bin Fuhairah, Zunairah, An-Nahdiyah dan anak perempuannya, hamba sahaya Bani Mu'ammal dan Ummu Ubais. Kedelapan, Abu Bakar telah ikut berpartisipasi dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Tabuk, dan Perang Hunain.
Yang kesembilan, Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki prinsip luhur bagi pemimpin kaum muslimin, yaitu diantaranya, yang pertama, tawadu atau rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, adil. Yang ketiga, wara atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Yang keempat, zuhud, menjaga kesucian hati dari harta duniawi. Yang kelima, memiliki hati yang lembut dan banyak menangis jika dia membaca Al-Quran. Yang ke-10 adalah saatnya berpisah. Ya, Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah SAW. Abu Bakar lahir 3 tahun setelah peristiwa pasukan Gajah Abraha. Asma binti Umain, istrinya, memandikan beliau sesuai dengan wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan yang mensolatkannya adalah Umar bin Al-Khattab, penggantinya, dan serta dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Teman-teman semuanya, itulah cerita singkat mengenai Abu Bakar Ash-Shiddiq. Semoga melalui cerita ini kita dapat mengambil manfaat dan hikmah atas segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan audio ini dan sampai ketemu di audio selanjutnya.